guys, welcome back ke video aku. Jadi, aduh ya ampun, aku habis searching sesuatu dan ini bikin aku shock sih. Cuman aku nggak bisa omongin di sini. Itu tuh bikin aku ketawa karena ya menurut aku tuh lucu banget demi apapun. Oke, halo guys. Aku bakal lanjut ke judul berikutnya, dunia didesain supaya kalian takut jadi biasa-biasa aja. Iya, jadi kalau misalkan kita biasa-biasa aja tuh kayak, aduh, aku lebih rendah dari dia gitu. Kalian ngerasa lebih rendah gitu. Ih, dia bagus kerjanya ini ya, kerjanya di atas, ih punya banyak ini dia, gitu segala macam. Tapi kalau aku, diri aku itu tuh tidak berdasarkan opini-opini orang-orang ini gitu. Jadi hidup diri aku pribadi, apapun yang di dalam tubuh aku ini nih, semua yang ada di tubuh aku ini itu tidak berdiri berdasarkan mereka gitu, opini-opini mereka gitu. Jadi aku nggak ngerasa kecil walaupun aku nggak kerja, walaupun ini dan segala macam gitu. Aku nggak ngerasa less atau kayak gimana, karena ya aku tahu gitu how the world works gitu loh. Oke. Nah, hari ini jadi biasa aja itu dianggap gagal. Ya, kerja biasa, gaji biasa, penampilan biasa. Kalian langsung dikira kurang usaha, kurang keren, kurang ngotot hidupnya gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kalian takut gitu? Siapa yang bikin kalian takut gitu? Fakta, psikologi, dan budaya di balik rasa takut jadi biasa. Aku nggak takut sama sekali apapun ya. Karena ya I know myself, I know what I'm doing. Aku tahu apa yang aku kejar, aku tahu apa yang aku usahakan, aku tahu diri aku sendiri gitu. Jadi segala hal yang tidak mendukung apapun yang ada di dalam tubuh aku, opini aku, ya, mindset yang aku punya saat ini, itu tuh tidak terpengaruh dari luar gitu sama sekali. Oke, jadi kita lanjut aja ke faktanya. Fakta pertama, media menanamkan standar kesuksesan yang realistis. Studi dari University of Pennsylvania menyatakan konsumsi media sosial tinggi meningkatkan ketidakpuasan terhadap hidup sendiri ya. Riset dari UCLA menyatakan semakin sering seseorang melihat pencapaian orang lain, semakin tinggi perasaan ketinggalan hidup. Dulu aku juga kayak gitu, guys. Jadi kayak, kok dia bisa kayak gini ya? Kok dia bisa kayak gini? Kok dia bisa kayak gitu? Aku juga pengen gitu. Tapi ya aku ya lambat laun ketika aku sadar bahwa kita dibentuk seperti itu, aku semakin kayak aku tidak ingin seperti apa yang mereka mau gitu. Aku ingin seperti apa yang aku mau gitu, apa yang aku kejar gitu. Aku pengen hidup aku tuh bermakna, tapi sesuai dengan hidup yang aku mau gitu. Seperti itu, guys. Jadi kalian bukan gagal ya, kalian cuman kebanyakan lihat highlight hidup orang lain. Jadi mending kalian fokus sama hidup kalian gitu. Jangan terlalu fokus sama distraksi yang terjadi di luar. Jangan, kalian harus fokus sama apa yang kalian lakuin untuk progres hidup kalian aja gitu. Jangan fokus ke sesuatu yang merugikan diri kalian sendiri. Itu sih menurut aku. Fakta kedua, iklan dan industri butuh kalian minder supaya kalian konsumtif. Branding modern selalu ngejual kekurangan kalian, baru ditawarkan solusi seperti produk atau jasa gitu ya. Contoh, kalian belum glowing, kalian belum sukses, kalian belum di-recognize, kalian harus terus upgrade biar bisa dianggap layak gitu. Biar bisa dianggap layak. Aku juga dulu kayak gitu, guys, demi apapun. Kayak aduh, aku takut banget ketinggalan, kayak fear of missing out, kayak FOMO banget gitu ya.
Jadi kayak aku takut banget harus upgrade gitu. Jadi sekarang aku udah kayak ya I know myself, I know what I'm doing, jadi gitu. Jadi semua itu tuh kayak oke gitu loh. Aku cuman kayak oke gitu loh. Oke, fakta ketiga. Culture hustle glorifikasi hidup ekstrim. Konten motivasi seringkali nyelipin guilt trip. Kalau nggak kerja keras hari ini, orang lain bakal ngambil tempat kalian. Ini bikin kalian nggak berani diam, ya, nggak berani jadi tenang, nggak berani jadi biasa gitu. Kalian didorong buat berlari, bahkan saat kalian nggak tahu buat apa gitu. Jadi kayak kalian itu aja gitu, ngalir aja, tapi nggak tahu buat apa gitu loh. Aduh ya Allah, kalau aku bener-bener udah tahu apa yang aku kejar, apa yang aku pengen gitu di hidup aku harus seperti apa gitu. Aku udah tahu, bener-bener udah tahu hidup aku sepenuhnya. Jadi semua hal-hal yang dari luar itu tuh tersaring gitu. Jadi nggak sepenuhnya kayak oh tunggu sebentar, aku udah tahu diri aku siapa gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di luar dari tubuh atau dari mindset aku itu tuh tidak punya hak gitu, untuk tidak punya kendali untuk apa yang aku lakukan. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalian gak harus jadi luar biasa, kalian cuma harus jadi utuh gitu. Karena hidup bukan lomba pencitraan ya, tapi perjalanan memahami diri. Jadi biasa bukan aib, kadang itu tanda bahwa kalian sehat. So, gimana menurut kalian? Kalau kalian ada tambahan, kalian boleh banget langsung aja komen di bawah. And I guess that's all. I'll see you in my next video. Bye bye.